Nabila. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kalian jangan lupa tekan tombol like and comment ya. Terus juga jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Sebelumnya, Dila ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila Bayidipa dengan NIM 2021143121. Saya dari Universitas Gajah Palembang dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini Dila akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul proses terjadinya hujan. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran media inovatif oleh dosen pengampu Ibu Dr. Putri Cecilia Kristina, Minister Pendidikan. Selamat menyaksikan ya. Nah, baiklah teman-teman, kan tadi kakak Lila telah menyebutkan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang proses terjadinya hujan. Adik-adik atau teman-teman sekalian pernah tidak melihat hujan itu turun? Pasti sering kan, apalagi di bulan sekarang hujan itu selalu turun karena musim sekarang adalah musim penghujan. Nah, adik-adik sekalian tahu tidak apa itu hujan? Apa ya? Apakah air itu turun dari langit atau dari mana ya? Kenapa bisa hujan? Nah, untuk menjawab semua persoalan itu, kita akan simak dari video ini. Jadi adik-adik, hujan itu bukan dari langit yang turun ke bumi, tetapi hujan itu adalah proses pengembalian air yang ada di atmosfer menuju ke bumi. Proses pengembalian air? Apa sih? Nah, jadi adik-adik, air yang ada di bumi itu meluap ke atmosfer atau ke langit, terus turunlah ke bumi dalam bentuk butiran-butiran kecil. Nah, inilah yang dimaksud dengan proses pengembalian air yang ada di atmosfer. Jadi jangan salah paham lagi ya, kalau hujan itu dari langit atau hujan itu airnya dari langit. Tidak, tapi hujan itu datangnya dari air yang ada di bumi, diuapkan oleh panas matahari dan turun ke bumi melalui proses pengembalian air. Nah, proses terjadinya hujan ini bisa kita sebut dengan siklus air. Kenapa sih disebut siklus air? Apa ya? Nah, jadi adik-adik, pengertian dari siklus itu adalah perputaran. Jadi, perputaran air. Kenapa sih disebut dengan perputaran air? Karena di dalam situ airnya selalu berputar-putar di dalam siklus tersebut. Untuk proses terjadinya hujan, kita ada 4 tahapan. Yang pertama ada evaporasi, terus kondensasi, perspirasi, dan infiltrasi. Adik-adik mau tahu tidak pengertiannya apa? Nah, mari yuk simak sama-sama di video kakak. Nah, jadi adik-adik, proses yang pertama ada evaporasi, di mana air yang ada di bumi, ini adalah bumi ya adik-adik, atau daratan, dan juga perairan. Kalau yang namanya air itu adalah perairan, dan juga di bumi itu paling besar atau paling luas daerah perairan daripada daerah daratan. Nah, jadi proses utama dari terjadinya hujan ini adalah air yang ada di bumi, yaitu air laut, air sungai, air danau, dan juga pakaian-pakaian lain ataupun yang mengandung air meluap dari panasnya terik matahari. Jadi, semakin panas terik matahari akan mengakibatkan semakin banyak uap-uap air ini meluap ke atas. Jadi, air itu melalui dari proses penguapan. Nah, kemarin kan kita telah belajar. Ayo, coba diingat dulu apa itu proses menguap.
kasih tahu nih ya, proses penguapan itu adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Dan contohnya salah satu adalah awan. Jadi awan itu bukan hanya terbentuk langsung putih, tetapi ada tahapannya, yaitu uap-uap air yang menguap ke atas dan terkumpullah butiran-butiran dari uap air itu tadi menjadi satu dan terbentuklah awan-awan kecil. Kemudian ada juga yang disebutkan transpirasi. Apa sih transpirasi itu? Nah, jadi gini ya adik-adik, transpirasi itu ialah proses menguapnya air-air yang ada di tumbuhan dari terik matahari ke atas. Nah, jadi ada sebutan lain selain evaporasi, yaitu transpirasi. Tapi harus dibedakan ya, kalau transpirasi itu proses penguapan dari tumbuhan. Kalau evaporasi proses penguapan dari luapan air yang sesungguhnya, yaitu air yang bisa kita lihat dalam jumlah yang banyak. Terus tahap yang kedua apa? Yaitu kondensasi. Nah, jadi uap-uap air yang telah menguap dan menjadi awan itu berkumpul semakin banyak dan dia mengalami kondensasi. Kondensasi apa sih, Kak? Kondensasi ini ialah partikel-partikel air yang semakin meluap akibat dari panas matahari dan mengakibatkan terjadinya awan atau terbentuknya awan semakin banyak. Karena awan-awan ini semakin banyak ditambah dengan tiupan angin dan dia terbang sesuai dengan arah angin. Dan karena adanya arah angin mengakibatkan awan-awan ini bergerak menjadi satu arah dan berkumpulan dalam satu awan besar yang kita sebut atau bisa kita lihat dengan awan hitam. Nah, awan hitam ini adik-adik terbentuk dari karena adanya banyaknya butiran-butiran air yang ada di awan putih berkumpul dan semakin banyak dia mempadat dan menjadi awan hitam. Nah, terus tahap selanjutnya, karena butiran-butiran air yang terlalu banyak di awan hitam ini mengakibatkan awan hitam ini tidak bisa lagi menampung air yang ada di dalam sini, maka dia tidak bisa membendung jalan lagi dan turunlah hujan. Tuh, lihat kan, dia turun hujan karena terlalu berat menahan air-air yang ada atau yang telah dia topang. Jadi tahap ketiga adalah perspirasi atau hujan. Terus dari air hujan tadi dia turun ke bumi atau ke daratan dan terisaplah oleh tanah, dan itu disebut dengan tahap infiltrasi. Jadi airnya tadi masuk ke dalam tanah, diserap oleh tanaman, diserap oleh sungai, diserap juga oleh danau, dan sisa-sisa airnya kemana ya? Kan hujan itu banyak. Nah, makanya sisa-sisa air itu meluap sampai laut, mengalir ke sungai yang lebih besar atau juga mengalir ke laut. Nah, itu disebut dengan limpasan. Jadi setelah airnya mengalir lagi ke sungai, dia akan meluap lagi karena dari proses sinar matahari yang terik, kemudian terbentuk kondensasi di tiup angin, terkumpul menjadi satu menjadi awan-awan hitam yang turun menjadi hujan. Dan proses ini harus berputar sesuai dengan siklus dari air. Nah, jadi benar kan yang kakak bilang pertama tadi, bahwa siklus itu adalah perputaran. Karena ini disebut dengan air, berarti siklus dari air atau perputaran air yang ada di bumi, kemudian karena terik matahari dan terkumpul menjadi awan-awan hitam, maka turunlah menjadi hujan. Nah, adik-adik sekalian, kenapa sih hujan itu ada? Kak, ada yang nanya sama kakak, kan air yang paling meluap itu di laut, kenapa dia turun di tempat lain?
jelas ya adik. Jadi kalau dia minum di laut terus, maka air di laut itu semakin banyak, sedangkan di tempat lain mengalami kekeringan. Maka adanya tiupan angin atau adanya kuasa Tuhan kita yang maha kuasa mengakibatkan di tempat lain tetap terjadinya hujan dan mengalir terus air. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita sambungkan di pembelajaran yang selanjutnya. Sampai jumpa.